Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Enya Fistaruk dari Universitas Mula Warman, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Pendidikan. Kelas A, NIM 2205106040. Mata kuliah belajar dan pembelajaran penjas orkes. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Saya akan menjelaskan apa itu belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian belajar. Pengertian belajar dapat diartikan sebagai aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relatif tetapi dalam aspek-aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Perubahan tersebut dapat berupa sesuatu yang sama sekali baru atau penyempurnaan, peningkatan dari hasil belajar yang telah diperoleh sebelumnya. Pengertian belajar juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari situasi-situasi yang dihadapi dengan keadaan bahwa karakteristik dari perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan kecenderungan reaksi asli, kematangan, atau perubahan sementara dari organisme. Dari beberapa pengertian belajar di atas, kata kunci dari belajar adalah perubahan perilaku. Dalam hal ini, Mosuria 1997 mengemukakan ciri-ciri dari perubahan perilaku, yaitu 1. Perubahan yang didasari dan disengaja. 2. Perubahan yang berkesinambungan. Ketiga, perubahan yang fungsional. Yang keempat, perubahan yang bersifat positif. Yang kelima, perubahan yang bersifat aktif. Yang keenam, perubahan yang bersifat permanen. Yang ketujuh, perubahan yang bertujuan dan terarah. 8. Perubahan perilaku secara keseluruhan. Yang kedua, adapun tujuan dari belajar yaitu sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan tugas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Tujuan belajar adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan secara oleh siswa setelah berlangsung proses belajar. Tujuan belajar terdiri dari 3 komponen, yaitu tingkah laku terminal, kondisi-kondisi tes, standar perilaku. Tingkah laku terminal adalah komponen tujuan belajar yang menentukan tingkah laku siswa setelah belajar. Tingkah laku itu merupakan bagian tujuan yang menunjukkan pada hasil yang diharapkan dalam belajar. Kondisi-kondisi tes. Komponen ini menentukan situasi di mana siswa dituntut untuk mempertunjukkan tingkah laku terminal. Kondisi-kondisi tersebut perlu disiapkan oleh guru karena sering terjadi ulangan atau ujian yang diberikan oleh guru tidak sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan sebelumnya. Ada 3 kondisi yang dapat mempengaruhi perilaku saat tes. Yang pertama, alat dan sumber yang harus digunakan oleh siswa dalam upaya mempersiapkan diri untuk menempuh suatu tes, misalnya buku. Sumber kedua, tantangan yang disediakan terhadap siswa, misalnya pembatasan waktu untuk mengerjakan tes. Yang ketiga, cara menyajikan informasi, misalnya dengan tulisan atau dengan rekaman dan lain-lain. Yang kedua, apa pengertian dari pembelajaran? Secara umum, pengertian pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk membantu seseorang atau sekelompok orang sedemikian rupa dengan maksud supaya di samping tercipta proses belajar dan juga sekaligus supaya proses belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Itulah sebabnya Darsono 2024 mengemukakan bahwa pengertian pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berupa ke arah yang lebih baik. Pengertian pembelajaran juga
adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Ya, adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah rumusan tentang perilaku hasil belajar yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif yang diharapkan untuk dimiliki atau dikuasai oleh si pelajar setelah si pelajar mengalami proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Yang menjadi kunci dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata ajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditetapkan ada apa yang hendak dicapai dan dikembangkan oleh diapresiasikan. Suatu pembelajaran sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar. Misalnya, dalam situasi bermain berperan. 2. Tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dapat diukur dan dapat diamati. Dan yang ketiga, tujuan menyatakan tingkah minimal perilaku yang dikehendaki. Misalnya, pada peta Pulau Jawa, siswa dapat mewarnai dan memberi label pada sekurang-kurangnya 3 gunung tersebut. Itu saja yang materi yang saya bisa sampaikan. Salah dan yang bisa saya sampaikan, maaf kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.